Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kami dari SD Negeri 5 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, akan menyampaikan sebuah program nyata yang berdampak kepada siswa, yaitu program Siswa Kesatria, siswa taat, rajin, dan beretika. Selamat menyaksikan. Sekolah idealnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak. Ia bukan sekedar tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan karakter, tempat nilai-nilai kemanusiaan tumbuh dan berakar. Namun, di tengah arus zaman yang semakin kompleks, kita seringkali terjebak pada pencapaian akademik yang kasat mata dan melupakan ruh dari pendidikan itu sendiri, yaitu pembentukan karakter. Ketika interaksi sosial di sekolah mulai kehilangan sentuhan budi pekerti dan rasa nyaman antar siswa mulai terkikis oleh ego serta sikap abai, maka fungsi sekolah sebagai rumah kedua sedang berada dalam ancaman. Pendidikan tidak boleh tinggal diam saat melihat etika memudar menjadi sekedar formalitas di dalam buku teks. Keadaan inilah yang menuntut sebuah langkah nyata, sebuah gerakan yang mampu menyatukan kembali kepingan-kepingan nilai taat, rajin, dan beretika ke dalam satu tarikan nafas kegiatan sekolah. Berangkat dari kesadaran mendalam untuk memulihkan marwah sekolah sebagai ruang yang ramah dan religius, saya mencoba membedah realitas yang terjadi di SD Negeri 5 Mangunjaya melalui observasi dan data yang jujur. Dari sana lahirlah sebuah gagasan kecil yang membawa harapan besar bagi masa depan anak didik kami, yang kami beri nama program Siswa Satria. SD Negeri 5 Mangunjaya berdiri sejak tahun 1981 dan berjarak sekitar 39 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran. SD ini merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di ujung utara Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, sekolah ini berada di wilayah pedesaan dengan dataran rendah sekitar kurang lebih 100 mdpl. Daerahnya masih asri, sejuk, dan kental akan budaya lokal. Namun karena berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, SD Negeri 5 Mangunjaya memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai wadah pertemuan budaya dan latar belakang sosial yang beragam. Murid yang berasal dari dua unsur budaya Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut membawa nilai-nilai kebiasaan serta karakter yang berbeda yang kemudian berpadu menjadi kekuatan dalam membentuk komunitas sekolah yang inklusif dan harmonis. Pendidikan sejatinya adalah jangkar moral di tengah badai transformasi digital dan sosial yang kian cepat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seringkali berbanding terbalik dengan ketahanan etika. Di SD Negeri 5 Mangunjaya, sebuah tanda tanya besar muncul. Mampukah ketenangan fisik sekolah menjamin kemurnian karakter siswanya? Realitas menjawab tantangan tersebut dengan fakta yang mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi ruang penuh empati, interaksi antar siswa justru kerap dinodai oleh fenomena perundungan atau bullying yang dianggap wajar, mulai dari ejekan fisik hingga pengucilan sosial. Nilai-nilai religiusitas pun cenderung terjebak pada formalitas rutin, belum sepenuhnya menjadi ruh yang menghidupkan adab dalam keseharian. Permasalahan ini hanya puncak gunung es dari lemahnya pembiasaan adab melalui keteladanan nyata. Guru tidak lagi cukup hanya menjadi pengajar, melainkan harus menjadi dirijen nilai yang menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan moral. Sekolah harus dikembalikan fungsinya sebagai pusat persemaian kemanusiaan guna melahirkan generasi yang tidak hanya unggul di atas kertas, tetapi juga berintegritas dan tangguh secara mental. Fakta mencengangkan, pada tahun 2024 saya melakukan observasi dan studi data terkait kasus perundungan atau bullying, indeks kenyamanan, serta tingkat empati siswa. Hasilnya menunjukkan capaian yang masih jauh dari target ideal, yaitu dengan diperolehnya data terdapat 34 kasus bullying. Persentase kenyamanan siswa hanya di angka 60% dan empati siswa hanya di angka 55%. Ini menunjukkan masih jauhnya target sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, bebas bullying, dan berkarakter religius. Kondisi ini yang akhirnya membuat saya berkomitmen untuk memperbaiki keadaan sekolah dan menuntut adanya sebuah upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan
untuk menghadirkan budaya sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai moral. Dari kebutuhan inilah lahir program Siswa Satria, Siswa Taat, Rajin, dan Beretika. Sebuah gerakan bersama untuk mengembalikan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, ramah, dan penuh makna bagi setiap anak. Mengapa praktik ini penting untuk dilakukan? Adapun alasan fundamental yang melandasi pentingnya praktik baik ini adalah restorasi karakter di ekosistem sekolah, transformasi mitigasi perundungan melalui pendekatan preventif, manifestasi nyata sekolah ramah anak, sublimasi nilai religius ke dalam tindakan nyata, akselerasi kompetensi abad 21 yang berintegritas, dan konstruksi budaya sekolah yang berkelanjutan. Aktor yang terlibat dalam program Siswa Satria ini tidak bertumbuh pada peran tunggal, melainkan merupakan manifestasi kolaborasi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan strategis kepala sekolah sebagai policy maker, guru berperan sebagai garda terdepan sekaligus arsitek budaya yang mengintegrasikan nilai karakter melalui keteladanan nyata. Dalam gerbong perubahan ini, peserta didik diposisikan sebagai subjek utama atau sahabat satria yang aktif menginternalisasi adab, sementara orang tua dan komite sekolah berperan vital sebagai mitra strategis yang memastikan kesinambungan pendidikan karakter dari sekolah hingga ke rumah. Dengan dukungan lingkungan masyarakat sebagai penyokong nilai moral, terbentuklah sebuah ekosistem pendidikan yang utuh dan tidak parsial. Integrasi multi pihak inilah yang memastikan nilai taat, rajin, dan beretika tidak sekedar menjadi teks dalam kurikulum, melainkan menjadi ruh yang menghidupkan budaya sekolah ramah anak yang autentik. Kemudian dalam aksi strategis dalam penerapan program Siswa Satria, saya menerapkan siklus ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Yang pertama, diagnosis karakter, membedah akar masalah. Saya memulai langkah ini dengan melakukan audit karakter secara fundamental melalui triangulasi data antara observasi perilaku harian, diskusi terfokus dengan rekan sejawat, dan studi angket. Selanjutnya langkah kedua, rancang bangun program, integrasi pilar karakter. Saya merumuskan 3 pilar utama, taat, rajin, dan beretika, sebagai kurikulum karakter yang aplikatif. Di sini saya menyusun instrumen penilaian mandiri yang memungkinkan siswa merefleksikan progres karakter mereka sendiri. Yang selanjutnya, mobilisasi dan komitmen, membangun ekosistem berintegritas. Saya menginisiasi deklarasi anti perundungan yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa. Langkah ini bertujuan menumbuhkan sense of belonging, rasa memiliki, di mana seluruh warga sekolah sepakat bahwa menciptakan lingkungan aman adalah tanggung jawab bersama, bukan sekedar tugas guru agama. Selanjutnya, eksekusi pembiasaan, menghidupkan budaya satria. Nilai-nilai luhur saya terjemahkan ke dalam praktik nyata yang konsisten. Selain pembiasaan harian 3S dan ibadah, saya menghadirkan 2 inovasi kegiatan, yaitu Jumat Karakter dan Sahabat Satria. Dalam kegiatan Jumat Karakter, di sini saya mengintegrasikan refleksi nilai-nilai satria melalui sholat duha bersama, membaca surat Yasin, tadarus Al-Quran, kisah inspiratif, simulasi perilaku, diskusi interaktif, dan kegiatan keputrian. Tujuan utamanya adalah melakukan dekonstruksi terhadap perilaku negatif dan menanamkan pemahaman bahwa ketaatan dan etika adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan manusia. Selanjutnya, Sahabat Satria merupakan inovasi mitigasi sebaya, peer support system. Inilah jantung dari strategi preventif perundungan saya. Sahabat Satria adalah ruang ekspresi dan komunikasi melalui pojok curhat yang dikelola dengan pendekatan ramah anak. Di sini siswa terpilih dengan didampingi guru dilatih untuk menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya. Dengan adanya Sahabat Satria, sekolah tidak lagi memiliki sudut-sudut gelap yang menakutkan, melainkan sudut-sudut bercerita yang menenangkan. Hal ini menciptakan budaya saling menjaga, di mana siswa merasa berdaya untuk melindungi satu sama lain. Yang terakhir, refleksi dan akselerasi, memastikan keberlanjutan.
Sebagai upaya penjamin mutu, saya melakukan monitoring rutin melalui jurnal karakter Satria. Tahap evaluasi tidak berakhir pada laporan angka, melainkan ditindaklanjuti dengan sesi mentoring personal bagi siswa yang membutuhkan atensi khusus. Hal ini memastikan bahwa program tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi terus berakselerasi menjadi budaya sekolah yang menetap. Selanjutnya, refleksi dan dampak nyata dari adanya program Siswa Satria. Implementasi program Siswa Satria bukan sekedar menurunkan angka perundungan, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang menyentuh akar kesejahteraan siswa. Dampak yang dirasakan melampaui perubahan perilaku, yakni terciptanya ekosistem belajar yang memerdekakan potensi siswa. Yaitu yang pertama, transformasi iklim sosial psikologis dari rasa takut menuju rasa aman. Sekolah kini bertransformasi menjadi rumah kedua yang inklusif dan hangat. Hal ini nampak dari gairah belajar siswa meningkat secara linear. Mereka tidak lagi datang ke sekolah dengan beban, melainkan dengan semangat untuk bertumbuh. Yang kedua, dampak kuantitatif, validasi data komparatif dari tahun 2024 dan 2025. Keberhasilan ini tervalidasi melalui data empiris yang menunjukkan lompatan kualitas di SD Negeri 5 Mangunjaya, yang mana reduksi kasus perundungan mengalami penurunan drastis dari 34 kasus menjadi hanya 4 kasus. Sedangkan indeks kenyamanan siswa melonjak tajam dari 60% menuju angka impresif 97%. Dan akselerasi tingkat empati meningkat pesat dari 55% menjadi 96%. Selanjutnya, dampak lain yaitu korelasi positif terhadap capaian prestasi. Dampak yang paling membanggakan adalah terciptanya efek domino prestasi. Rasa aman dan nyaman well-being yang tercipta melalui program ini terbukti menjadi katalisator utama bagi peningkatan capaian siswa. Antara lain, peningkatan akademik, kenaikan rata-rata nilai rapor dan hasil asesmen siswa karena hilangnya gangguan psikologis akibat perundungan. Kemudian prestasi non-akademik. Hal ini terlihat dari partisipasi dan raihan prestasi dalam perlombaan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Di antaranya dalam lomba pentas PAI, FLS 3N, O2SN, Tunas Bahasa Ibu, dan Kepramukaan, di mana siswa kini memiliki mentalitas petarung yang sportif dan suportif. Selanjutnya, terakhir, terkait kualitas disiplin positif. Penurunan angka ketidakhadiran dan pelanggaran tata tertib sekolah membuktikan bahwa siswa yang merasa dihargai akan jauh lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Saya nyaman berada di sekolah karena teman-teman saya semuanya baik. Saya betah sekolah di sini karena teman-temannya seru. Sekarang tidak ada teman yang saling membuli di sekolah. Demikianlah praktik baik program Siswa Satria yang telah saya lakukan di SD Negeri 5 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Menjadi bukti autentik bahwa transformasi budaya sekolah tidak bermula dari kebijakan yang kaku, melainkan dari ketulusan sebuah keteladanan yang diorkestrasikan melalui kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan. Keberhasilan menurunkan angka perundungan secara drastis serta meningkatkan indeks empati siswa di SD Negeri 5 Mangunjaya menegaskan bahwa ketika nilai religiusitas disublimasikan menjadi aksi nyata, sekolah akan kembali pada marwahnya sebagai rumah persemaian kemanusiaan yang aman dan bermartabat. Mari kita jadikan sekolah bukan sekedar tempat mengajar angka, melainkan ruang di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan berdaya untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.